Shalom, saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selalu terbaik dalam kasih Tuhan. Bahan PA kaum ibu pada saat ini tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-104, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-35. Benar, kitab Mazmur, terkhusus Mazmur 104 ini tidak menuliskan secara eksplisit siapa yang menjadi penulis dari pasal 104 ini, namun sering dikaitkan dengan Daud sendiri dan juga kemungkinan ada penulis-penulis lainnya. Mazmur 104 ini memiliki nada yang serupa dengan puisi bijak yang mungkin ditulis seorang pemazmur yang ingin sekali menekankan kedaulatan Tuhan atas alam semesta dan bagaimana pemeliharaannya atas segala ciptaannya. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, pemazmur melalui pasal 104 ini ingin mengajak setiap kita, setiap umat untuk melihat kebesaran Tuhan melalui ciptaannya dan mengakui bahwa kuasa Tuhan yang menopang segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Lalu apa yang bisa kita simpulkan secara sederhana untuk ayat 31 sampai ayat 35 ini? Kesimpulan sederhana, nats ini menegaskan kuasa dan kemuliaan Tuhan yang kekal dalam segala ciptaannya. Dan pemazmur di sini mengundang setiap kita untuk melihat kebesaran Tuhan di dalam alam semesta dan mengarahkan pujian kita kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang layak dipuji, disembah atas kemuliaannya. Dan ini juga menjadi kuat kita untuk selalu bersuka cita di dalam Tuhan dan memujinya sepanjang kehidupan kita. Juga tidak lain adanya penekanan pada keadilan dan kehendak Tuhan agar dosa dan kefasikan bisa dihilangkan, di mana kerinduan agar dunia ini jauh lebih baik di bawah pemerintahan Tuhan yang adil dan maha kuasa itu. Lalu saudaraku kaum ibu ini berkati Tuhan, apa yang bisa menjadi refleksi bagi kita melalui nats ini? Refleksi bagi kaum ibu yang pertama sekali adalah temukanlah kemuliaan Tuhan dalam setiap peranmu. Di sini dimaksudkan mendorong kaum ibu untuk melihat setiap peranmu, baik itu sebagai ibu yang mengasuh anak-anakmu, guru bagi anak-anakmu, istri, atau bahkan anggota masyarakat biasa. Pakailah semua itu sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Kemuliaan Tuhan harus menjadi fokus dalam setiap aspek kehidupan kaum ibu. Lalu apa yang kedua? Akuilah kuasa Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Itu artinya apa? Bagaimana kaum ibu untuk lebih berserah kepada Tuhan dan mempercayakan semua kekhawatirannya, bentuk-bentuk ketakutannya, apapun itu, serta masalah-masalahmu hanya kepada Tuhan di dalam kehidupanmu. Lalu apa refleksi yang ketiga? Pentingnya pujian dan ibadah yang berkelanjutan. Artinya apa? Kaum ibu diajak untuk tetaplah memazmurkan, tetaplah mengungkapkan pujian, penyembahan, ibadahmu kepada Tuhan di dalam setiap aspek kehidupanmu. Sebab pujian kepada Tuhan itu bukan hanya bicara tentang di gereja, bukan hanya dilakukan di gereja, di ruangan atau rumah ibadah, tetapi pujian itu harus tercermin dalam sikap hati dan terlebih tindakan kehidupan sehari-hari. Lalu apa yang keempat yang menjadi refleksi bagi kamu ibu? Ingatlah dan pahamilah sukacita sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Kaum ibu mungkin menghadapi pergumulan, stres, lelah, tekanan dalam menjalani kehidupanmu,
juga mengurus keluargamu. Tapi ingatlah dan imanilah bahwa kedamaian dan sukacita sejati itu ada di dalam Tuhan, yang akan menopangmu dan memberikan keteguhan di dalam perjalanan kehidupanmu sehari-hari. Lalu apa yang terakhir yang menjadi refleksi bagi kaum ibu? Adanya harapan akan keadilan dan pengampunan dosa. Apa yang mau ditegaskan dalam situasi itu? Biarlah harapan itu menjadi kuat setiap kita. Bimbinglah anak-anakmu untuk hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Sebab sejatinya kaum ibu punya peran penting membentuk moral dan karakter anak-anakmu. Dan hadirkanlah keadilan dan kebaikan di tengah-tengah keluargamu, sehingga dunia ini juga akan merasakan keadilan dan kebaikan itu. Dan peran itu sangat besar sekali ada di dalam diri seorang ibu. Maka banggalah menjadi ibu yang percaya kepada Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan Yesus di dalam hari-hari kehidupan. Amin. Tuhan memberkatimu.